wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memulai proses pembelajaran. Selamat datang di mata kuliah Basic Fashion Production. Perkenalkan, saya Ibu Sulisnawati, biasa dipanggil Ibu Lilis, sebagai dosen pengampu mata kuliah Basic Fashion Production di semester 1. Saya merasa senang dapat mendampingi selama 1 semester ke depan untuk mempelajari dasar-dasar produksi busana yang akan menjadi bekal penting dalam perjalanan pembelajaran sebagai mahasiswa Fashion Design and Business di Universitas Ciputra. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengajak untuk memahami mengapa mata kuliah ini menjadi salah satu fondasi yang sangat penting dalam dunia fashion. Saya yakin setiap mahasiswa memiliki ide-ide kreatif dan impian untuk menghasilkan karya fashion yang menarik. Mungkin sudah dapat membayangkan berbagai desain busana yang kreatif dan inovatif. Namun perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang desainer bukan hanya tentang mampu menggambar desain yang menarik. Seorang desainer juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah busana yang nyata, nyaman dikenakan, memiliki konstruksi yang baik, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam industri kreatif khususnya di bidang fashion. Oleh karena itu, Basic Fashion Production merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi fondasi utama dalam pembelajaran fashion. Mata kuliah ini dirancang melalui rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester agar tujuan pembelajaran tercapai. RPS disusun untuk memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktik mengenai proses produksi busana sehingga memiliki keterampilan dasar yang akan mendukung pembelajaran pada mata kuliah berikutnya sebagai bekal awal membuat konstruksi pola. Selama mengikuti perkuliahan ini, kita akan belajar secara bertahap. Kita akan memulai dari cara melakukan pengukuran badan dengan benar sebagai dasar dalam pembuatan busana yang sesuai dengan ukuran bagi klien atau pemakai. Selanjutnya, sebelum memulai, saya akan mengenalkan berbagai peralatan produksi serta mempelajari cara mengoperasikan mesin jahit dan mesin obras dengan baik dan aman. Setelah itu, kita akan belajar membuat pola dasar, memotong bahan sesuai pola, hingga memasuki tahap yang paling menarik, yaitu proses menjahit dan menyelesaikan sebuah busana melalui teknik finishing sesuai standar industri yang berkualitas. Seluruh materi tersebut dirancang agar para mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung melalui latihan yang dilakukan secara bertahap, membangun keterampilan teknis, meningkatkan ketelitian, melatih kesabaran, serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam tiap proses pembuatan busana secara mandiri. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan materi Basic Fashion Production pada semester 1 adalah bersifat classroom dan studi praktek yang memiliki jumlah 3 SKS. Perkuliahan dibagi 2 hari, yaitu kelas A di hari Senin, kelas B di hari Selasa. Kegiatan ini dilaksanakan pukul 10.40 sampai 16.40 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan batas toleransi keterlambatan 15 menit. Mahasiswa yang tidak hadir selama perkuliahan sebanyak 3 kali, baik tanpa keterangan maupun melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur pada penilaian tugas akhir. Adapun perkuliahan ini memiliki CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu mengaplikasikan tahapan proses produksi fashion melalui eksplorasi dan eksperimen pola dasar
serta fragmen untuk menghasilkan toal yang bermutu, presisi, dan sesuai standar produksi secara mandiri. Dengan latar belakang, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar konstruksi pola menggunakan teknik flat pattern dan proses menjahit. Pembelajaran meliputi teknik pengukuran badan, pembuatan pola dasar rok, pola dasar celana, serta pembuatan toal sebagai dasar pengembangan prototipe busana atau garment prototype melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Luaran mata kuliah berupa pola dasar toal, prototipe busana yang presisi sesuai standar produksi fashion. Kunci utamanya adalah mengidentifikasi, menerapkan, mengaplikasikan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Selama mengikuti mata kuliah ini, proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa akan dievaluasi melalui 4 tahapan penilaian, yaitu Assessment for Learning atau AFL berupa tugas AFL 1, AFL 2, AFL 3, dan Assessment of Learning Project yaitu ALP. Setiap tahapan dirancang untuk mengukur perkembangan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan proses produksi secara bertahap. Pada fase 1, penilaian tugas Assessment for Learning AFL 1 yang dilaksanakan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4, mahasiswa akan mempelajari kompetensi dasar yang menjadi fondasi dalam proses pengembangan produk fashion. Tahap ini diawali dengan mempelajari teknik pengambilan ukuran badan secara tepat dan sistematis. Kemampuan mengambil ukuran yang akurat merupakan langkah awal yang sangat penting karena akan menentukan ketepatan konstruksi pola dan kualitas produk busana yang dihasilkan. Setelah memahami teknik pengukuran, mahasiswa akan melanjutkan dengan pengenalan nama-nama bahan interlining dan pembuatan toal, yaitu berupa contoh fragmen yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pola terhadap proses produksi menggunakan bahan utama. Melalui pembuatan toal, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai kemungkinan kesalahan pada pola sehingga hasil akhir menjadi lebih sesuai. Selanjutnya, pengenalan alat jahit dan fungsinya serta tugas mahasiswa akan membuat beberapa jenis fragmen sebagai latihan keterampilan menjahit berbagai komponen busana serta 12 jenis kampuk yang merupakan teknik penyambungan kain sesuai dengan standar industri fashion. Setiap fragmen dan kampu dikerjakan secara bertahap dan mandiri untuk melatih ketelitian dan kerapian serta penguasaan teknik konstruksi busana. Melalui rangkaian pembelajaran pada fase ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai jenis-jenis interlining, menguasai teknik pengambilan ukuran badan, membuat toal yang sesuai, serta menerapkan berbagai teknik fragmen dan kampu sebagai dasar dalam proses produksi busana. Kompetensi ini disebut akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memasuki tahapan pengembangan desain dan produksi busana pada fase-fase pembelajaran berikutnya. Pada fase 2, penilaian tugas Assessment for Learning AFL 2 dilaksanakan pada minggu ke-5 hingga minggu ke-9. Mahasiswa akan mempelajari konstruksi pola dasar rok, pola dasar celana wanita. Pembelajaran diawali dengan pengenalan konsep konstruksi pola, dilanjutkan dengan praktek membuat pola menggunakan ukuran standar M dengan skala 1/4.
Tahap ini bertujuan agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar konstruksi pola, proporsi ukuran, serta hubungan antara ukuran badan dengan bentuk pola yang dihasilkan. Setelah menguasai pembuatan pola dalam skala 1/4, mahasiswa akan melanjutkan ke tahapan pembuatan pola ukuran sebenarnya, yaitu full skala, menggunakan ukuran diri sendiri, dikerjakan secara mandiri. Proses ini menjadi latihan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh pada skala kecil ke dalam ukuran yang sesungguhnya sebagai persiapan menuju proses produksi busana. Melalui rangkaian pembelajaran pada fase ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun pola dasar rok dan celana secara tepat, akurat dan presisi sesuai standar konstruksi pola. Kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memproduksi busana secara mandiri, mulai dari penyusunan pola, pemotongan bahan, sampai pada proses menjahit hingga menghasilkan produk busana yang sesuai dengan standar kualitas industri fashion. Pada fase 3, penilaian tugas Assessment for Learning AFL 3 yang dilaksanakan pada minggu ke-10 hingga minggu ke-11, mahasiswa akan mengikuti evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan penguasaan kompetensi yang telah dipelajari pada fase sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan melalui pembuatan konstruksi pola dalam skala 1/4 yang mencakup penerapan teori, pengukuran, prinsip-prinsip konstruksi pola, serta ketepatan dalam menyusun pola dasar sesuai standar yang telah diajarkan. Melalui evaluasi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh konsep dan keterampilan yang telah dipelajari, mulai dari teknik pengambilan ukuran, pemahaman konstruksi pola, hingga penerapan prosedur pembuatan pola secara sistematis. Hasil evaluasi menjadi indikator pencapaian kompetensi mahasiswa sebelum memasuki tahap produksi busana pada fase berikutnya. Sekaligus memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kepemahaman konseptual dan keterampilan teknis yang memadai sebagai bekal dalam menghasilkan produk fashion yang berkualitas. Pada fase 4 merupakan tahap akhir pembelajaran yang akan dilaksanakan pada minggu ke-12 hingga minggu ke-16. Mahasiswa akan mengintegrasikan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh pada fase-fase sebelumnya melalui pembuatan pola dasar badan wanita, ukuran sebenarnya atau full skala, dan pola dasar lengan dilanjutkan dengan produksi blus wanita. Pada tahap ini, mahasiswa menerapkan seluruh tahap produksi, mulai dari pembuatan pola, peletakan pola pada bahan, pemotongan kain, proses menjahit, hingga menyelesaikan akhir finishing sesuai dengan prosedur dan standar produksi busana.
Melalui proses tersebut, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menghasilkan pola yang presisi, tapi juga mampu mengelola setiap tahapan produksi secara sistematis, teliti, dan mandiri, sehingga menghasilkan produk busana yang sesuai yang telah dirancang. Tujuan dari fase 4 atau fase terakhir yaitu Assessment of Learning Project atau ALP ini adalah agar mahasiswa mampu mengaplikasikan seluruh kompetensi yang telah dipelajari dalam menghasilkan tugas proyek plus wanita secara mandiri mulai dari penyusunan pola dasar hingga proses produksi dan finishing sehingga tercipta produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar industri fashion. Fase ini sekaligus menjadi bentuk implementasi pembelajaran berbasis project based learning, di mana mahasiswa menghasilkan sebuah produk nyata sebagai luaran pembelajaran.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Ha- Bu. Ya, hari ini sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau mau tanya duluan? Saya, Bu. Iya, oke, Rahmadina ini ya, betul ya? Iya, Bu. Nah, saya izin bertanya, ya, Bu. Saya sudah Iya. membuat pola dasar rok dengan ukuran standar. Sekarang Mm-mm, saya ingin membuat pola dasar rok menggunakan ukuran tubuh saya sendiri. mm-mm. Bagaimana cara menghitung dan menyesuaikan besar kupnat pada bagian pinggang agar hasilnya tetap proporsional dan pas di badan saya? Oke, pertanyaannya Rahmadina saya share pakai video ya. Baik, Bu. Cara menggesernya dihitung dari ukuran pinggangnya dari Rahmadina sendiri misalnya. Pinggangnya 76 dihitung jadi 76 dibagi 10. Jadi geser dari tengah muka di sini adalah 7,6. Nih, misalkan 7,6. Ini sudah saya buatkan 7,6. Geser lagi 3 cm, tentukan garis dari bawahnya kupnat adalah 12, tinggal ditarik di sini. Nah, itu hasilnya dari 7,6. Kemudian ditambahkan 3 cm yang tadi, 3 cm untuk kupnat dengan panjang tidak ada perubahan, tetap turun 12. Tetap turun 12. Kemudian begitu selesai ya tinggal dibentuk lagi bentuk dari pinggangnya. Ini 12 ya. Oke, thank you. Bagaimana Rahmadina? Apa sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu, boleh nggak? Silakan, Satya. Ya, jadi saya tuh masih kurang paham, Bu, sama apa cara ukur di pesak pola dasar celana gitu. Kayak titik awal sama titik akhir pengukurannya itu dari mana sampai kemana, Bu? Terus gimana cara apa pastiin ukurannya tuh tepat gitu, Bu? Baik, saya juga jawab dengan video juga ya. Untuk pertanyaannya Satya, Oke, hampir makasih, sama, Bu. ya, hampir sama dengan Rahma tadi. Ini adalah cara mencari lingkar pesak. Nah, lingkar pesak adalah ukurannya dari ujung pinggang sampai ke ujung bagian pinggul. Tengah-tengahnya kalian cari di sini untuk pesaknya. Nah, misalkan ini seperti ini ya, tinggal dilingkar. Saya balik sini. Ya. Nah, ketemu ukurannya 70. Nah, 70 ini kan terlalu ketat ya, terlalu pas. Jadi pesak itu tidak bisa terlalu pas. Jadi kalian tinggal ngambil tambah 3 untuk kelonggarannya. Ini adalah cara tips untuk mencari lingkar pesak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi kah? Mungkin ada yang mau presentasi? Saya izin tanya ya, Bu. Ya, silakan. Eh, Namanya siapa jadi, ini? Always ya? Elois, Bu, ya. Jadi hari Oh, ini saya mau izin presentasikan hasil pola yang sudah saya buat. Nah, hari ini pola dasar yang saya buat itu dengan mengubah ukuran standar, jadi ukuran tubuh saya sendiri. Berdasarkan hasil pengukuran badan yang udah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, pada tugas ini saya juga membuat pola dasar badan, lengan, rok, sama celana yang ukurannya itu sudah disesuaikan sama tubuh saya. Nah, penyesuaiannya itu dilakukan seperti ukuran-ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang badan, panjang lengan, panjang rok, juga perhitungan kupnatnya. Jadi pola yang dihasilkan tuh lebih proporsional sama sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, berikut ini saya izin share screen ya, Bu. silakan. Nampilkan. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah jelas ini terlihat. Oke. Jadi Hmm. ini polanya. Mohon arahan, masukan, sama koreksi ya, Bu, kalau ada kesalahan. Iya, Ini ya. badan, lengan, lalu ini rok sama celana. Hmm. Baik, nah saya kasih umpan balik ya. Baik, Ya, Eloy, terima kasih atas presentasinya. Berdasarkan hasil yang telah dipresentasikan, pola dasar yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan hasil pengukuran dan penerapan konstruksi pola yang telah dipelajari. Garis-garis polanya dan penempatan kupnat serta proporsi tubuh di
di polanya dapat dilanjutkan ke tahap produksi, yaitu proses pembuatan toal atau pemotongan bahan, sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan. Tetapi perhatikan ketelitian saat memindahkan pola ke bahan, pemberian tanda pola, kampung, dan ketepan proses jahit, agar hasilnya sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya, semangat dan tetap teliti dalam setiap prosesnya. Oke, Eloise bisa stop share-nya dulu. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Oke, nah kalau sudah tadi ada 3 pertanyaan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, tanda jempol ya. Saya rasa cukup pertemuan perkuliahan kali ini. Ibu mohon on cam semua untuk dapat foto sebagai gantinya absensi. Silakan on cam. Udah rapi-rapi ini kayaknya. Oke ya, sekarang belum. Ya. Oke, saya screenshot bentar ya. Oke. Foto sudah selesai. Sekian dari pertemuan dari perkuliahan ini atas perhatian dan kerjasamanya. Bu Lilis mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Silakan bisa leave dari grup Zoom ini. Sampai ketemu. Terima Bye-bye. kasih Bu. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Thank you. Sebagai akhir kata, seperti yang selalu saya yakini, busana yang baik tidak hanya lahir dari ide yang kreatif, tetapi juga dari keterampilan, ketelitian, ketekunan, dan proses yang dikerjakan penuh dengan kesabaran. Oleh karena itu, jadikan setiap proses belajar sebagai kesempatan untuk terus berkembang. Jangan takut apabila hasil jahitan pertama belum sempurna atau masih melakukan kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Setiap pola yang digambar, setiap jahitan yang dibuat, dan setiap karya yang diselesaikan merupakan langkah menuju kemampuan yang lebih baik dan profesional. Ikutilah setiap proses pembelajaran dengan penuh semangat, teliti, dan disiplin, karena keterampilan dalam bidang fashion tidak hanya dibangun dari kreativitas, tetapi juga melalui latihan dan ketekunan yang berkelanjutan. Demikian pengenalan mata kuliah Basic Fashion Production. Saya berharap melalui mata kuliah ini dapat memahami setiap tahapan proses produksi fashion, mulai dari teknik pengenalan alat-alat praktik, menjahit, pengukuran badan, penyusunan toal atau fragmen, pembuatan pola dasar, hingga menghasilkan prototipe busana yang berkualitas. Semoga materi ini yang telah dipelajari dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami serta menerapkan proses produksi busana dengan baik. Jangan ragu untuk berlatih, karena keterampilan di bidang fashion akan berkembang melalui ketekunan, ketelitian, dan pengalaman. Ikutilah setiap proses pembelajaran dengan penuh semangat, disiplin, karena keterampilan dalam bidang fashion tidak hanya dibangun dari kreativitas, tetapi juga melalui latihan, ketekunan, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam entrepreneur.